Halo adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat semua ya. Kalau Mbak Arifia gimana nih kabarnya? Kabarku luar biasa. Halo Puji adik-adik. Tuhan, halo-halo. Walaupun kita sekolah minggunya di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Iya, betul sekali. Tetap mencuci tangan dengan sabun, berjaga jarak dan juga memakai masker. Eh, Ngomong-ngomong Kak Ya. Arifia, hari ini sekolah minggunya spesial banget loh. Pasti asik itu. Kenapa coba? Apa ya? Karena kita bakal temu kangen online bareng teman-teman kita sekolah minggu yang lain. Asik sekali. Yeay. Kan kita udah lama nggak ketemu tuh ya. Iya. Sekarang kita bakal ketemu tapi online. Sip. Iya. Eh, tapi sebelum kita mulai sekolah minggu nih, kita mau berdoa dulu ya Mbak Arifia. Oke, kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita yaitu Kak Bayu. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Banu dan ini adik saya Monik. Kami dari GKJ Boyolali Indo. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa ya adik-adik. Nah, kita saat ini mau mengucapkan hukum kasih ya Mbak Ya, Arifia ya. Kita betul mau sekali. mengucapkan hukum kasih bersama-sama, tapi ini berbeda. Bedanya apa, Kak? Kita mau mengucapkan hukum kasih bareng-bareng sama teman-teman kita yang ada di Pepantan Paras. Asik sekali. Kita lama nggak jumpa sama mereka juga kan. Iya. Yuk kita ucapkan hukum kasih bersama teman-teman kita. Ayo. Salam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan nama saya Naomi Cintapi Surya dari GKJ Boyolali Pepantan Paras. Marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, kita sudah mengucapkan hukum kasih ya teman-teman. Kita semua berdiri yuk, teman-teman yang di rumah berdiri yuk. Kita mau memujikan satu pujian yang akan dipimpin oleh teman kita, Shalom dan Sabda. Ayo adik-adik berdiri. Ayo kita berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari.
Mbak Arifia, Ya. kita kan udah berdoa, udah mengucapkan hukum kasih, udah menyanyikan satu buah pujian. Betul sekali. Nah, saat ini kan kita mau firman ya. Iya, betul. Temanya apa nih Mbak Arifia? Tema kita pagi ini adik-adik adalah tentang hamba yang setia. Hamba yang setia. Emang itu ada di Alkitab Mbak Arifia? Ada dong. Wow, tapi bentar, Ya. jangan di-spill dulu, jangan dikasih tahu dulu. Mending kita puji Tuhan dulu aja ya Mbak ya. Oke. Oke, kita mau puji Tuhan kali ini mau dipimpin sama teman kita Vivi, Lili, dan Christine. Tapi teman-teman di rumah berdiri lagi ya. Ayo kita berdiri adik-adik, yang semangat ya. Teman, aku Vivi, aku Lili. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Pakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab baru ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab baru ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersama. Oke, lanjut teman-teman di rumah bisa duduk ya. Sekarang aku mau tanya lagi Ya. sama Mbak Arifia. Hamba yang setia itu kayak gimana sih Mbak Arifia? Ini Mbak Tabita mau tahu aja atau mau tahu banget? Gimana nih adik-adik di rumah? Ayo, Pengen adik-adik tahu aja gimana? apa banget? Kalau aku sih banget. Adik-adik gimana? Mau tahu banget kan? Kalau gitu, cus, kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka Alkitabnya dari Ulangan 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Ayo, cepet-cepetan dibuka. Perjanjian lama atau baru? Pasti tahu semua ya. Itu ada di perjanjian lama. Ulangan 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, adik-adik dari situ nanti, adik-adik langsung bisa tahu siapa sih hamba yang setia yang dimaksudkan tadi. Ayo siapa? Tunjuk jari yang sudah tahu. Huruf awalnya adalah M. Mbak Tabita tahu nggak? Siapa ya? Musa bener nggak? 100. Adik-adik juga pasti pinter-pinter semua. Nah, adik-adik, siapa sih Musa itu adik-adik? Tahu nggak? Musa itu adalah seorang Ibrani dari suku Lewi. Nah, Musa ini adik-adik diangkat anak oleh putri Firaun Raja Mesir. Nah, ketika Musa sudah menjadi dewasa, Allah menjadikan dia seorang nabi. Dan Musa ini ditugaskan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kok bisa dari tanah Mesir ya Mbak Tabita? Nah, pada saat itu bangsa Israel di sana dijajah di tanah Mesir. Nah, jadi Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel melalui Musa. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat Musa melakukan pekerjaannya, Musa ini selalu disertai Tuhan dan selalu diberkati dalam pekerjaannya. Percaya nggak? Nah, ada beberapa bukti adik-adik nanti adik-adik bisa melihat
melalui gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, Tuhan menyuruh Musa memberitahukan 10 tulah untuk bangsa Mesir pada saat itu. Mbak Tabita masih ingat nggak 10 tulah? Aduh, aku udah Apa nggak ya? inget. Udah nggak inget ya? Banyak adik-adik, diantaranya ada air menjadi darah, ada lalat pikat, ada penyakit sampar pada hewan, dan seterusnya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, masih di sini nih. Mengubah tongkat menjadi ular. Hebat kan? Hebat banget ya Mbak Keren Tabita banget ya Tuhan itu, Mbak. Iya betul. Yang ketiga, nah ini yang spektakuler. Apa tuh? Ketika Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, nah, mereka dihadapkan pada Laut Tebrau. Apa yang dilakukan Musa, adik-adik? Musa membelah Laut Tebrau. Hebat Wow, bukan? keren banget. Iya. Kok bisa membelah Laut Tebrau? Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa berjalan melaluinya. Keren kan? Keren banget. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Musa juga menerima 10 perintah Allah dalam bentuk loh batu. Yang keenam, Musa ini berhasil mengiring bangsa Israel mendekati tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Hebat ya? Wow, hebat banget ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Dan tahu nggak Mbak Tabita? Apa tuh? Musa ini diberi umur panjang oleh Tuhan Wow. loh. Coba adik-adik tebak. Berapa umur Musa? Berapa Tahu Mbak? nggak? Berapa Mbak? Umur Musa sampai 120 tahun. Wow, Tua sekali ya. Iya, sampai kakek-kakek ya Mbak betul, ya. sampai putih semua rambutnya. Nah, itu hanya sebagian adik-adik yang bisa kakak ceritakan. Tetapi intinya setiap pekerjaan Musa ini selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, Mbak Tabita pengen nggak disertai dan diberkati oleh Tuhan? Pengen banget Mbak. Pengen ya? Iya, sampai Adik-adik coba, memutih rambut kayak si Musa betul. ya. Coba Mbak Tabita tanya, adik-adik ada yang mau nggak diberkati Tuhan? Ada yang mau diberkati Tuhan nggak? Apa cuma Mbak Tabita aja? Ya, coba itu kan ada yang tunjuk jari. Oh iya, ada Banyak yang ya? tunjuk jari. Banyak sekali. Nah, kalau Luar biasa. pingin diberkati Tuhan, kalau pingin disertai Tuhan, ada 3 hal loh Kak yang harus kita lakukan. Apa tuh? Apa Mbak? Yang Aku pengen banget. pertama, ini yang paling penting. Coba adik-adik, telinganya coba dibuka lebar-lebar. Kalau perlu dicatat bagi yang sudah bisa nulis ya. Yang pertama, setia dan taat pada perintah Allah. Seperti Musa tadi. Mbak Tabita, nggak ada loh ya. Musa itu ketika diperintah Tuhan itu bilang, nanti Tuhan, nanti Allah sejam lagi, besok ya. Nggak ada alasan Musa seperti itu adik-adik. Ketika Tuhan memerintah, Musa langsung siap gerak. Wow. Adik-adik di rumah bagaimana? Ketika disuruh orang tua contohnya, apa yang adik-adik lakukan? Ayo apa? Jangan-jangan gini ya Mbak ya. Gimana? Dek nyapu ya? Enggak mager, aku mau tidur dulu. Bentar, gameku belum game over. Gitu. Jangan begitu ya adik-adik, kita harus mencontoh Musa. Kita harus setia dan taat kepada Allah. Melalui orang tua kita. Ketika disuruh jangan males entar besok lah, entar sok. Nggak jadi. Nah, yang pertama tadi setia dan taat pada perintah Allah. Masih ada lagi kata Apa lagi? Ya ampun, ternyata banyak ya Mbak ya. Iya dong, diberkati Allah. Diberkati soalnya. harus melakukan sesuatu. Ya. Yang kedua adalah selalu dekat dengan Allah.
Caranya Gimana bagaimana caranya ya? Heeh. Caranya kita meniru Musa lagi, yaitu dengan berdoa. Musa adik-adik selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tiap pagi, siang, malam itu Musa selalu berdoa, meminta petunjuk dari Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, adik-adik berdoa enggak di rumah? Ayo pada berdoa nggak di rumah? Jangan-jangan kalau disuruh berdoa ngantuk mah, Iya. ngantuk pak gitu. Kalau mau makan adik-adik kita harus berdoa. Siapa yang mau makan berdoa dulu. Siapa? Angkat tangan. Ayo, angkat katakan. tangan. Mau tidur berdoa dulu. Siapa? Banyak banget banyak ternyata ya. pada berdoa ya mbak ya. Berarti itu meniru Musa ya Oh, kak iya. ya. Yang ketiga masih ada. Apa tuh yang ketiga? Terakhir adik-adik. Yang terakhir. Yang terakhir. Musa itu memiliki hati yang baik kata kita. Oh baik. Adik-adik di rumah udah pada baik belum? Nah, udah pada baik belum? Ya sama teman ya mbak ya. Betul. Sama mama papa, sama adik kakak. Betul sekali Kak Tabita. Lah ini contohnya ya, ini contohnya kebaikan Musa. Ketika dia menghadapi bangsa Israel yang selalu menggerutu adik-adik. Yang selalu tidak puas. Nah, suatu hari bangsa Israel berkata kepada Musa begini marah-marah. Hei Musa, lebih baik aku kembali ke tanah Mesir. Di sana banyak makanan. Kalau ikut Allah, kami bisa mati kelaparan di sini. Mereka bicara seperti itu pada Musa sambil berteriak-teriak. Teriaknya enggak kayak Kak Ari begini masih senyum adik-adik. Pasti marah-marah banget ya. Mata mereka itu merah seperti mau keluar ya. Nah itu adik-adik. Tapi coba tebak apa yang dilakukan Musa? Apakah? Apakah Yang dilakukan Musa enggak marah Musa itu adik-adik. Tetapi Musa segera berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Supaya mengasihani bangsa Israel dan memberi mereka makanan. Sabar ya kak ya. Berarti sabar ya nggak balik marah. Betul sekali. Nah Keren, adik-adik dalam kehidupan ini pernah nggak berbuat baik? Ayo, Enggak ya. Kata Vita pernah nggak berbuat baik? Pernah sih mbak, tapi nggak sepernah Musa, nggak sesering Musa, masih Nah, banyak jahatnya. Nah kita harus meniru apa yang dilakukan Musa. Oke deh. Nah, adik-adik kalau tadi kita rangkum, nah dari pelajaran firman hari ini, adik-adik yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa tadi? Setia dan taat kepada Allah melalui menaati perintah orang tua. Jangan tarso-tarso. Siap ma? Siap pak? Oke pak? Oke ya? Oke bun? Siap laksanakan. Nah itu ya kak ya. Yang kedua tadi selalu dekat dengan Allah melalui berdoa. Jadi anak Tuhan harus rajin berdoa. Pasti nanti hidup kalian diberkati. Yang ketiga, nah ini tidak boleh nakal dengan teman adik-adik. Harus memiliki hati yang baik. Oke Kak Tabita? Oke. Jadi ada berapa tadi Kak Tabita? 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita disertai Tuhan dan diberkati Tuhan selalu. Oke? Oke. Wah gitu ya Mbak ya ternyata ceritanya. Berarti kita benar-benar harus belajar dari tokoh Musa ya. Betul biar banget. kita jadi hamba yang setia. Oke, firmannya cukup menarik ya teman-teman ya. Ya dong. Jadi kita jadi lebih semangat lagi untuk mengikut Tuhan. Terus ngomong-ngomong nih Mbak Arifia, ada aktivitas nggak hari ini? Wah, tentu ada Mbak Tabita. Nah, aktivitas kita pagi ini mudah sekali adik-adik. Nanti adik-adik lihat gambar di bawah ini ya. Di bawah. Gambarnya apa? Gambarnya adalah gambar 2 loh batu. Adik-adik nanti bisa menggambar, meniru
gambar loh batu itu, nanti kalian beri warna abu-abu. Mudah kan? Oh, tapi bukan hanya itu Kak Tabita. Apalagi? Di dalam aktivitas ini kita belajar untuk menumbuhkan kepedulian kita kepada orang lain Kak Tabita. Caranya bagaimana? Mana tuh? Caranya dengan menuliskan doa. Doanya ada 2 Kak Tabita. Iya, apa Untuk aja? orang tua Mm-mm. dan untuk teman kita. Nah, yang satu loh batu itu doa untuk orang tua, yang satu loh batu lagi adalah doa untuk teman kita. Wow, aktivitasnya berarti kita sama aja mendoakan orang lain Iya, juga betul, ya. mempedulikan orang Iya, lain. berarti itu udah mencangkup baik kepada sesama dan juga rajin berdoa ya Mbak betul. ya. Mm-mm. Wow, oke. Nah, itu dia teman-teman firman Tuhan dan aktivitas kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi ini, kita mau berdoa penutup dulu ya Iya. Mbak ya. Doa penutup kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Mas Banyu. Teman, mari kita akhiri sekolah minggu ini dengan doa. Bapa, saat ini hamba-Mu kembali menghadap ke hadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, hari ini kami belum bisa sekolah minggu seperti biasa karena ada pandemi COVID-19. Tuhan berkati, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat sekolah minggu seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita pagi hari ini. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Mbak ya. betul, Mbak. Dan jangan lupa pesan-pesan tadi yang disampaikan oleh Mbak Arifia. Tetap baik hati dan rajin berdoa. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo semua, namaku Vanessa. Namaku Ius. Mari kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh